Ya, pemirsa, diduga akibat kebocoran gas saat memasak, sebuah rumah di pemukiman padat penduduk di Palembang, Sumatera Selatan terbakar. Seorang ibu rumah tangga yang tengah memasak tewas karena terjebak di dalam rumah. Sebuah rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Radial, Kecamatan Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan terbakar Sabtu pagi. Sebelum api membesar sempat terdengar ledakan dari salah satu rumah warga. Seorang ibu rumah tangga tewas dalam peristiwa ini. Ia adalah Nur Hayati, seorang penghuni kontrakan di perumahan ini yang diduga tewas karena terjebak saat kebakaran terjadi. Ketua RT setempat mengatakan ledakan diduga dari kompor gas yang digunakan korban saat memasak. Dari awal mungkin lagi masak, katanya kalau nggak salah sesudah itu ada ledakan. Itu mungkin ada kebocoran gas awalnya. Diduga. Iya. Awalnya gas bocor, soalnya itu ada ledakan. Terus korban meninggal sih. Anaknya posisi kejebak di api dia. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk autopsi, sementara keluarga korban tidak ada di rumah saat kebakaran terjadi. Api padam setelah petugas berjibaku selama 1 jam. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur iNews melaporkan. Sebuah mobil minibus terbakar di jalur lintas Sumatera, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Kebakaran diduga karena korsleting listrik pada bagian mesin. Api dengan cepat membakar mobil minibus yang melaju dari arah Solok menuju Kota Padang di jalur lintas Sumatera, Setinjau Laut, Panorama 1, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang pada Sabtu malam. Jarak menuju lokasi yang jauh membuat petugas pemadam terlambat lakukan penanganan. Beruntung, pengemudi berhasil menyelamatkan diri dan melompat keluar dari kendaraannya saat mobil tiba-tiba mengeluarkan api. Jadi karena hubungan dari Kota Padang jauh, jadi bantuan agak terlambat pertama. Nah, kalau untuk korban selamat. Korban selamat. Korban satu orang. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin. Dibantu warga setempat, api pun berhasil dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Imbas peristiwa ini sempat membuat kemacetan panjang selama 2 jam. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, akibat pengemudi hilang kendali, sebuah mobil terjun ke laut di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Beruntung pengemudi selamat setelah keluar melalui kaca mobil. Petugas dibantu warga mengevakuasi minibus yang terjun ke laut di Muara Kalibaru, Kota Bau-Bau. Pengemudi yang mengangkut sayuran dari Pasar Sentral Wameo melaju ke arah Kabupaten Buton. Di tengah hujan deras, tiba-tiba sebuah sepeda motor melaju kencang dari arah berlawanan. Pada saat kita mau pulang, ketemu motor. Jadi karena kita sudah lihat hujan keras, sambil dari motor, padahal sebelah ban sudah los, nabrak pembatas. Waktu tadi mobil masuk di air itu ikut juga. Bagaimana waktu proses kita menyelamatkan diri tuh? Kaca pecah. Jadi lewat di kaca. Yang bersangkutan aktivitas sehari-harinya yaitu berjualan sayur. Jadi rencana habis membeli sayur di Wameo, tiba-tiba berpapasan dengan R2 sehingga beliau, Pak Jumadi sendiri, pengemudi R4, mengalihkan setirnya sehingga masuk ke dalam parit di jembatan gantung. Pengemudi yang selamat mengalami luka ringan di bagian kaki dan paha akibat terkena pecahan kaca mobil. Banyaknya warga yang ingin melihat peristiwa ini membuat arus lalu lintas di lokasi kejadian macet. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. 3 remaja berboncengan motor berusaha menyalip kendaraan di Jalan Raya Ciampea, Bogor. Ya, naas motor menyenggol badan truk hingga salah satu korban terjatuh dan terlindas truk. Warga di Jalan Raya Ciampea, Cibanteng, Bogor dikejutkan dengan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah motor dan truk pada Sabtu sore. Akibat peristiwa ini, 1 korban terluka parah. Kecelakaan bermula saat 3 remaja perempuan berboncengan motor melaju dari arah Ciampea
menuju Dramaga, melintas di Jalan Raya Ciampea, Cibanteng, Bogor. Motor berusaha menyalip truk di depannya melalui jalur kiri. Naas, motor oleng dan menyenggol badan truk. Ketiga korban pun terjatuh. 2 orang luka ringan, sementara 1 orang alami luka serius karena terlindas truk. Anak sekolah bukan? Ya, kelas 8 SMP. SMP. Terus pakai helm? Enggak pakai helm. Ya. Pakai helm. Bonceng 3. Terus luka-luka. Hancur. Korban pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, pihak kepolisian mengamankan sang sopir guna menjalani pemeriksaan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi menangkap 2 dari 3 pelaku penyerangan dan pembakaran mobil milik simpatisan calon bupati dan wakil bupati Lubu Utara, Sulawesi Selatan. Polisi juga menyita kain yang digunakan pelaku serta mengamankan bangkai mobil sebagai barang bukti. Dua pelaku penyerangan rumah dan pembakaran mobil milik simpatisan calon bupati dan wakil bupati Lubu Utara, Sulawesi Selatan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di kantor polisi. Keduanya diringkus di lokasi berbeda dalam waktu hampir bersamaan. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan kain dan plastik yang terbakar. 2 unit mobil yang rusak parah juga disita sebagai barang bukti. Selain kedua pelaku, aparat kepolisian juga tengah mengejar pelaku utama yang berhasil kabur saat digerebek. Kalau untuk motifnya ya nanti masih hasil dari pemeriksaan nanti kita sampaikan karena memang penyidik kami masih bekerja. Nanti apabila memang sudah selesai proses pemeriksaan nanti kita informasikan motif daripada peristiwa tersebut. Aksi penyerangan kediaman tim relawan pasangan calon Bupati Lubu Utara, Sulawesi Selatan yang terjadi Jumat dini hari. Aksi penyerangan dan pembakaran oleh orang tak dikenal mengakibatkan 2 unit kendaraan roda 4 ludes terbakar. Penyerangan tersebut terjadi di 3 titik berbeda dalam waktu bersamaan. Dari Kabupaten Lubu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Bakamla menangkap kapal asing pencuri ikan di kawasan perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau, Sabtu dini hari. Untuk mengelabui petugas, kapal ini diberi bendera Indonesia. Penangkapan dilakukan oleh kapal negara Tanjung Datu 301 yang dikomandani oleh Kolonel Arif Rahman. Untuk mengelabui petugas, kapal ikan asing itu sengaja menggunakan bendera Indonesia. Namun setelah diperiksa, kapal bernama BT-95212 TS ini ternyata berisikan 10 anak buah kapal dan nakoda yang semuanya berkeluarga negaraan Vietnam. Mereka juga tidak disertai dokumen lengkap. Dalam kapal ditemukan muatan berupa tangkapan ikan campuran dengan berat sekitar 2 ton serta potongan sirip hiu yang telah dikeringkan. Sebelum dibawa ke pangkalan laut Ranai, seluruh awak kapal diperiksa kesehatannya sebagai standar protokol kesehatan. Pemirsa, penemuan mayat di dalam sumur menghebohkan warga di Desa Nulebaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Korban sempat beberapa hari dinyatakan hilang. Tim Basarnas dan pihak kepolisian sigap merespon penemuan mayat dalam sumur di Desa Nolbaki, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Proses evakuasi mayat berlangsung dramatis karena diameter sumur yang kecil dengan kedalaman 12 meter. Korban merupakan warga Kecamatan Kupang Tengah berusia 59 tahun yang sudah menghilang sejak 2 hari yang lalu. Korban ditemukan saat tetangganya hendak menarik air di sumur dan lantas melihat anak mayat tenggelam di dalam sumur. Ada tanda-tanda orang yang terjatuh di dalam sumur dan dilaporkan kepada kami. Kemudian kami segera tindak lanjuti dengan mengirimkan personil dan peralatan dan kami laksanakan evakuasi. Cukup memakan waktu mengingat posisi si korban sendiri ini agak sulit untuk kita stabilkan. Kekhawatiran adalah apabila pengikatan kami tidak baik, korban bisa melorot atau kemudian juga bisa masuk ke dalam kondisi yang tidak baik untuk kondisi korban.
Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kupang untuk otopsi agar dapat memastikan penyebab kematian korban. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Polisi terus mendalami kasus ibu di Nias, Sumatera Utara yang tega membunuh 3 anak kandungnya. Ya, polisi meminta bantuan psikiater untuk memeriksa kondisi kejiwaan pelaku. Penyidik Polres Nias memeriksa tersangka pembunuh anak kandung di Desa Banua Siboho, Kecamatan Namohalu, Esiwa, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Diduga tersangka tega menghabisi nyawa 3 anaknya yang berusia 2 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun karena himpitan ekonomi. Penyidik setempat terkendala saat memeriksa tersangka karena terluka di leher saat mencoba bunuh diri. Namun upaya bunuh diri berhasil digagalkan suaminya. Sudah mulai pulih dan sudah bisa memberikan keterangan. Dan untuk tindak lanjut daripada pemeriksaan tersangka, itu nantinya akan dilakukan pemeriksaan kejiwaan ke psikiater. Kasus pembunuhan 3 anak oleh ibu kandung di Nias, Sumatera Utara terjadi saat suami pelaku pergi ke tempat pemungutan suara 9 Desember lalu. Sepulang mencoblos, suami histeris saat menemukan 3 anaknya tewas bersimbah darah. Sedangkan istrinya berada di samping anaknya dengan kondisi luka di leher dan tangan. Dari Nias, Sumatera Utara, Iman Jayalase, iNews melaporkan.